selamat datang di Before Eat, podcast yang ngebahas tentang sejarah makanan yang ada di seluruh dunia. Alright, masih sama gue Zil Karim di sini. Yes. Seru banget, akhirnya kita bisa ngebahas tentang sejarah-sejarah makanan lagi ya kan. Dan di menu episode kali ini kita akan sedikit pergi lebih jauh ya kan. Enggak di Indonesia nih, kita akan ke luar negeri. Asik. Bukan cuma soal makanan, tapi sebuah tempat, sebuah suasana yang mungkin lo pernah lihat atau setidaknya ya lo pernah bayangin sih. Ini tuh kayak banyak di film-film kayak gitu nih. Dan gue akan bahas makanan yang mungkin ada juga di film-film yang biasanya di film-film Eropa ya kan. Modelan situasinya tuh kayak jalanan yang kecil, bangunan tua, orang-orang yang berjalan dengan santai. Pagi hari tuh di situ rasanya tuh kayak dingin banget, dan di tangan mereka itu biasanya ada satu benda panjang. Wow, panjang nih. Keras di luar, tapi dalamnya tuh bikin anget. Asik. Apa tuh kira-kira ya kan? Yes, itu adalah baget. Atau mungkin semacam roti ya, tapi namanya baget. Roti baget mungkin ya kan? Ya kalau dengar kata ini, mungkin yang kebayang cuma roti panjang khas dari negara Perancis. Simple, tanpa topping, ya karena dia cuma panjang terus kayak ada potong-potongan gitu yang tengah-tengah tapi nggak kepotong ya kan. Tapi itu tuh banyak variasinya ternyata. Bahkan terlihat biasa aja, nggak menarik, nggak yang kayak gimana-gimana kan. Ya itu menariknya tuh di situ ternyata. Karena baget adalah contoh sempurna. Wis. Bagaimana sesuatu yang terlihat sederhana bisa punya cerita panjang, kompleks, dan penuh makanan. Yes. Alright, seperti biasa gue mau ngingetin jangan lupa di follow Instagram dan TikToknya Before Eat di beforeat_podcast. Di follow juga Spotify-nya. Yes, yoi sekarang kedatangan lampu Spotify dari Spotify-nya langsung. Dan jangan lupa di subscribe YouTube channelnya Before Eat. Oke, terima kasih. Langsung kita bahas tentang roti baget dari Prancis. Let's go! Kita mulai dari tempatnya dulu nih. Prancis, khususnya di Paris. Bukan cuma soal kota, tapi sebuah ruang yang hidup, yang punya ritme sendiri. Orang-orangnya terbiasa berjalan kaki, berhenti di toko-toko kecil, ngobrol sebentar, terus lanjut jalan lagi. Nah, di tengah kehidupan yang seperti itu, makanan bukan cuma soal kenyang, tapi soal kebiasaan, tentang budaya, dan juga soal ritme harian. Nah, baget itu lahir dan hidup di ritme yang seperti itu. Sekarang gue akan menceritakan tentang sejarah si baget tersebut, ya kan? Banyak orang mengira baget itu sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Tapi sebenarnya bentuk baget yang kita kenal sekarang itu tuh sebenarnya relatif modern ternyata. Dulu roti di Prancis bentuknya tuh besar, bulat, berat, dan butuh waktu yang lama untuk dibuat dan dipanggang. Roti bukan cuma soal makanan, tapi itu adalah sebuah stok. Sesuatu yang dibuat untuk bertahan lama. Tapi ketika kehidupan mulai berubah, terutama di kota-kota besar, ritme hidup jadi lebih cepat nih berjalannya. Orang nggak lagi punya banyak waktu, dan kebutuhan juga mulai berubah. Mereka butuh sesuatu yang lebih praktis, lebih cepat, dan bisa langsung dimakan. Nah, dari situ, bentuk panjang mulai muncul. Lebih cepat matang, lebih mudah dibagi, lebih gampang dibawa. Terus ada satu momen penting di awal abad ke-20. Ketika aturan kerja di Perancis membatasi jam kerja para pembuat roti, mereka nggak bisa lagi mulai dari dini hari seperti sebelumnya. Artinya, mereka harus cari cara untuk tetap menyajikan roti yang segar dengan waktu produksi yang lebih singkat. Wow, ini kayak seperti negara kita sekarang nih. Banyak-banyak yang efisiensi ya kan? Dan disitulah baget menemukan momentumnya. Dengan bentuk yang lebih tipis dan panjang, baget bisa dipanggang lebih cepat dibanding roti yang besar. Dan tanpa disadari, perubahan kecil itu mengubah cara orang buat makan. Nah, sekarang gue bakal masuk ke bagian yang mungkin banyak orang menganggap ini tuh sepele, tapi justru ini tuh penting, yaitu perbedaan antara baget
dan juga roti pada umumnya. Ini menarik nih. Karena secara sederhana, baget itu ya roti. Tapi nggak semua roti adalah baget. Perbedaannya bukan cuma soal bentuk, tapi filosofi di baliknya. Ini yang gue senang nih. Sebuah makanan itu pasti ada filosofinya. Dan akhirnya sebenarnya bahannya mungkin sama. Atau mungkin bentuknya atau semacamnya gitu kan. Antara A dan B. Tapi ternyata karena filosofinya berbeda, akhirnya tuh beda penyebutan dan beda maknanya tersendiri dari makanan tersebut. Roti secara umum punya banyak variasi. Ada yang lembut, ada yang manis, ada yang pakai susu, mentega, telur, bahkan gula dalam jumlah yang besar. Banyak roti dibuat untuk jadi lebih empuk, lebih kaya akan rasa, lebih tahan lama, dan lebih menarik. Sedangkan baget itu tuh justru sebaliknya ternyata. Dia tuh minimalis. Cuma tepung, air, ragi, dan garam. Enggak ada tambahan gula yang berlebih, enggak ada lemak tambahan yang dominan. Dan dari situ kita mulai lihat satu perbedaan mendasar. Roti pada umumnya sering ditambah. Baget justru dikurangin. Dan dari pengurangan itu muncul karakter yang sangat spesifik. Kulit luar yang keras, renyah, bahkan bisa mengeluarkan suara ketika dipatahkan. Bagian dalam yang ringan, berongga, dan enggak terlalu padat. Dan ini bukan cuma soal tekstur, ini soal pengalaman. Roti biasa seringkali dibuat untuk nyaman. Baget dibuat untuk lebih bisa dirasakan. Seperti lo harus gigit, lo harus kunyah, dan ya lo berasa ada di dalam makanan tersebut gitu. Karena mungkin ya ada tekstur yang membuat si baget itu menjadi ciri khas ya kan. Dan dari situ makan jadi lebih aktif, lebih sadar, lebih terlibat. Sekarang kita masuk ke karakteristiknya si baget. Baget itu kontras, keras di luar, lembut di dalam. Dan kontras ini bukan sebuah kebetulan, tapi ini adalah sebuah teknik ternyata. Dari bahan dan dari proses yang sangat spesifik. Dan dari situ kita mulai lihat satu hal penting. Bahwa kesederhanaan seringkali datang dari proses yang enggak sederhana. Karena kalau lo lihat bahan-bahannya, tepung, air, ragi, dan garam, ya cuma itu bahan-bahannya. Tapi justru dari keterbatasan itu muncul sebuah karakter. Nah, kalau ngomongin tentang proses pembuatannya, sebenarnya ini tuh caranya dengan adonan yang dicampur, diuleni, tapi nggak berlebihan, didiamkan untuk fermentasi agar struktur dalamnya terbentuk, dibentuk panjang dengan teknik tertentu, lalu dipanggang di oven dengan suhu tinggi dan seringkali dengan uap air. Uap ini penting karena dia yang bikin kulit luar jadi keras, tapi bagian dalam tetap lembut. Dan dari situ kita mulai sadar bahwa satu batang baget bukan cuma hasil dari bahan, tapi dari keputusan-keputusan kecil di setiap tahap prosesnya. Nah, itu dia cara pembuatan baget. Sebenarnya terlihatnya mudah, terlihatnya gampang, tapi ya ada proses dan teknik di dalamnya itu tuh yang mungkin kelihatannya jadi agak lebih sulit gitu kan. Nggak kayak roti-roti biasanya. Makanya jarang banget tukang roti di tempat-tempat toko-toko roti itu jual baget. Ya mungkin masih mempelajari itu atau mungkin emang ya pasarannya beda kali ya. Karena kan roti itu lebih banyak yang berasa, sedangkan baget flat aja gitu. Mungkin rasanya kayak roti tawar tapi kering. Nah, sekarang kita masuk tuh ke perannya si baget di kehidupan sehari-hari di Perancis. Di Perancis, baget bukan makanan mewah. Dia justru makanan paling dasar dan paling basic. Dibeli setiap hari, dimakan setiap hari. Kadang cuma dengan mentega, dengan keju. Kadang si baget ini bisa menjadi sebuah sandwich. Atau bahkan dimakan ya langsung aja begitu, langsung dimakan. Gue juga bingung sih kalau misalnya panjang kayak gitu, makannya begini, ya kan? Atau emang dipotong-potong. Kalau dipotong di jalan tuh berarti dipatahin gitu kan. Jadi kayak nyemilin roti kecil-kecil gitu. Ini menarik karena sesuatu yang sederhana justru jadi bagian yang paling penting dari sebuah kehidupan.
Bukan karena dia spesial, tapi karena dia selalu ada. Nah, seiring berjalannya waktu, dan masuklah ke dalam perubahan-perubahan si Baget itu di sebuah zaman. Baget yang dulu lahir dari kebutuhan, sekarang jadi sebuah simbol. Simbol budaya, simbol identitas, bahkan simbol nasional. Ada standar, ada cara, bahkan ada kebanggaan di dalamnya. Dan ini perjalanan yang menarik. Dari sesuatu yang dibuat karena keterbatasan, menjadi sesuatu yang dijaga dengan penuh kesadaran. Sekarang gue mau tarik sedikit ke sisi yang lebih reflektif. Kenapa Baget bisa bertahan? Di dunia yang penuh inovasi, penuh variasi, penuh makanan baru, kenapa sesuatu yang sederhana ini tetap ada? Mungkin karena dia nggak mencoba jadi sesuatu yang lain. Dia tetap sederhana, tapi tetap konsisten tuh dengan rasanya, dengan karakteristiknya. Dan mungkin disitulah kekuatannya. Ketika lo pegang sebuah Baget, lo mungkin ngelihat ini tuh cuma roti biasa. Tapi sebenarnya lo itu lagi pegang hasil dari sejarah, perubahan sosial, keterbatasan, kreativitas, dan kebiasaan. Nah, mungkin itu yang sering kita lupa, bahwa makanan bukan cuma apa yang kita makan, tapi juga apa yang terjadi sebelum itu sampai ke tangan kita sendiri. Dan akhirnya dari satu batang Baget dan dari perbedaannya dengan roti pada umumnya, kita bisa belajar satu hal sederhana nih, bahwa sesuatu yang terlihat sederhana tapi dia punya sebuah karakter. Justru si Baget ini tuh nggak mencoba menjadi sesuatu yang luar biasa. Karakternya itu yang ditonjolin dari si Baget. Nah, si Baget itu tuh ngerasa kayak dia tuh cukup menjadi dirinya sendiri. Nggak harus melebih-lebihkan, nggak harus lebay, nggak harus gimana-gimana. Ya udah cukup dengan roti flat aja gitu kan. Tapi ternyata karakternya kuat dan menjadi kebutuhan dasar di Perancis. Nah, itu dia tuh yang gue senang dari sebuah makanan. Kadang ada makanan yang bisa kemana-mana, tapi ada juga makanan yang flat aja tapi karakternya tuh kuat dan menjadi sebuah simbol budaya juga kan. Alright. Ya mungkin itu dia sedikit sejarah tentang Baget. Atau mungkin lu punya cerita atau sejarah yang bisa lu tambahin tentang si Baget, lu bisa tulis di kolom komentar di bawah. Mungkin cukup sekian aja. Gue Zil Karim dan ini Before Eat. Karena setiap makanan punya cerita. Bye-bye. Before it